Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Ya, kali ini kita mau bahas tentang dividen jumbo ya, dividen jumbo BUMN yang kemarin sempat udah kita perkirakan ya, karena memang negara defisit anggaran gitu ya. Satu ya dari apa namanya ya, pemotongan pemangkasan ya, penghematan anggaran dari yang nggak penting itu. Dari situ yang kemarin sempat kita nonton juga ya video, kalian mungkin udah nonton videonya yang Bapak Hasim ya menjelaskan sekitar ada 300 triliun jika pemerintah bisa memangkas lah pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu gitu. Nah dari situ ada juga lah bahasan kemungkinan akan ada sekian ratus T gitu ya dari dividen BUMN. Kemarin nih di sini kalau kita baca berita ya, infonya dari Erick Thohir gitu ya. Jadi BUMN tahun ini kemungkinan akan menerima dividen sebesar 300 T gitu, 300 T. Nah, 200 T-nya akan digunakan oleh pemerintah gitu ya. Seperti itu. Nah, kita mau coba cari ya. Kita coba memanfaatkan momentum ini dengan cari perusahaan-perusahaan saham-saham patriot. Saham-saham patriot yang kemungkinan akan bagi dividen jumbo gitu ya, karena 300 T ini nggak mungkin diambil dari satu emiten gitu. BBRI aja itu cuannya 60 triliun itu. Nah, kemarin kalau kalian nonton podcastnya Pak Hermanto Tanoko yang sama di Rut BBRI, di situ dijelaskan dia akan bagi dividen 48 triliun apa ya, berarti sekitar 80% ya dari penghasilan tahun ini gitu, dan sebagian juga udah dibagikan ya, dan kemungkinan nanti akan dibagikan lagi sisanya seperti itu. Nah, kita mau coba cari kita filter selain BBRI ya, yang kita tahu lah ada BBRI pasti bagi, BB BMRI Bank Mandiri, BBNI Bank BNI, sama Telkom. Nah biasanya 4 itu tuh akan pasti bagi dividen di tahun ini itu. Nah kita coba cek ada lagi nggak sih BUMN yang akan bagi gitu di tahun ini, yang mungkin kita kurang tahu gitu ya. Oke, intinya kita coba cari di Stockbit. Stockbit, kalau kita cek ya di bawah di indeks, bagian indeks ini kita klik selengkapnya. Nah itu ketik aja di sini BUMN kali ya. Ada nggak ya? Oh nggak ada, nggak bisa difilter. Kita cek aja di sini. Kalau kalian scroll ke bawah ada dua yang berkaitan dengan BUMN. Pertama ini IDX Mass BUMN. Yang kedua itu ada IDX BUMN 20. Pertama kita cek IDX BUMN Mass BUMN. Apa aja isinya? Nah, di sini ada 17 ya, ada 17 saham, dan di sini nggak ada bank nih. Ya ada bank Brisi itu nggak ada malah ya. BBRI, BBNI dan BMRI di sini nggak ada. Jadi ya sebenarnya nggak bisa kita jadiin untuk bahan filter nanti ya. Coba di IDX BUMN 20. Nah, di sini ada BMRI, BBRI, BBNI, Telkom, Antam, Pegas, Wani,
Nah, oke, nanti kita coba filter perkiraan saham-saham ini yang akan bagi dividen ya. Itu coba kita akan kita create screener. Di sini jangan IHSG. Nah, kita by index. Indeksnya yang tadi. Bisa dua nggak ya? Di sini dua pilihan bisa nggak? Oh, nggak bisa, ternyata cuma satu. Berarti kita ambil yang IDX BUMN 20 karena dari IDX Mas BUMN itu cuma sedikit ya, cuma 17. Di yang IDX BUMN 20 ini ada 20 dan di situ ada bank-bank besar ya. Kalau tadi di IDX Mas BUMN itu nggak ada. Oke. Jadi rules pertama bagi dividen adalah yang pasti net income-nya positif. Nah, kita cari net income. Net income annual, boleh annualnya kita lebih besar dari 0 aja dulu. Oke, jadi gak mungkin dong kalau dia rugi bagi dividen gitu. Yang kedua yang kita tambahin rulesnya adalah apa ya? Kayaknya itu doang dah. IDX. Oh, cuan belum tentu pernah bagi dividen. Nah, kita kasih juga basicnya dividen yield ya. Dividen yield. Dividen yieldnya lebih besar dari 0 juga. Oke. Sip, kita apa namanya nih? Filter BUMN. Filter BUMN. Oke. Coba kita screen dari 20 itu ternyata hanya terfilter 16 saham. Gitu. Nah, dari 16 saham ini yang paling besar. Nah, kalau tadi ngomongin 200 triliun ya. 300 triliun yang akan diterima kemungkinan katanya. Nah, kita jumlah deh nih. Si apa namanya? Net income annual ini kalau dijumlah ada nggak 300 triliun gitu ya. Itu dah. Nanti cobalah dijumlah, kayaknya nggak ada ya. Ini aja baru 115 tambah ini 50 150-an gitu. Oh, oke. Mungkin ada juga ya. Sorry. Jadi ada juga BUMN yang tidak listing lah di bursa saham gitu. Ya kemungkinan lebih besar dari situ kali ya. Seperti apa, main ID ya kalau nggak salah ya, Inalum. Nah, kayak gitu mungkin dari situ karena nggak di bukan perusahaan publik lah ibaratnya, mungkin dari situ bisa lebih besar ya ngambilnya gitu. Nah, dari sini juga harusnya bisa dimanfaatin gitu ya, untuk ambil lebih besar juga lah gitu. Kayak yang kita tahu, nah kita tambahin lagi di sini dividen payout rasionya. Dividen payout, ada dividen payout ya. DPR dividen payout ratio full year. Oke, ya ini kali lebih besar dari 0 coba. Nah, oke kok 35% ya. Bukan dah, kayaknya dividen payout rasionya BRI itu ada di itu ya 100%. Bukan yang ini berarti. Apa dividen DPR.
payout ratio kali. Oke. Benar gak? Oke, payout ratio. Nah, di BBRI bisa kemarin karena udah dibagikan ya, sebenarnya dibagikan di bulan kumdetnya tuh di bulan Desember gitu ya. Jadi mungkin masuk ke sini nih harusnya yang laba laba tahun 2024 itu yang biasanya dibagikan full di tahun 2025. Nah, kemarin itu dibagikan di bulan Desember. Walaupun nanti diterimanya di bulan Januari ya, tapi kumdetnya itu di bulan Desember ya. Gitu. Ya, jadi dia lebih dari 100% ya. Nah, mungkin ini juga akan menarik. Kalau tadi kita bahas BBRI itu sebenarnya dia ngasih 80%, ya nggak tahu ya apakah nanti akan diseragamkan gitu sama Erick Thohir. Dividend payout ratio BUMN 80% minimal itu semuanya itu. Nah, menarik tuh. Jadi yang biasanya bagi-bagi kecil nih bisa jadi potensi gitu ya, potensi lebih besar lagi dapatnya kayak gitu. Nah, di sini ada BMRI gitu dengan yield 6,9% dengan dividen payout 59. Nah, kalau dia jadi 80 misalkan, nah berarti dividen yieldnya bisa lebih gede lagi tuh, gitulah. Telkom juga itu, Telkom udah mirip-mirip lah dari 75 ya. Jadi kalaupun naik 80 ya nggak jauh-jauh gitu, dari 7% mungkin sampai 8%. BNI, nah BBNI di 48, 48%. Nah itu kalau di ke 80 ya mungkin naiknya hampir 50% nih dari yield sekarang. Itu mungkin bisa menyentuh di 10% mungkin. BRIS, nah BRIS ini masih kecil banget yang dibagiin. Nah itu juga bisa jadi potensi nanti ke depan. Kalau dia bagi 80% berarti ya kali aja nih 6 kali lipatnya ya, bisa 6% gitu misalkan. Seperti itu. Lalu JSMR juga baru 6%. Nah PTBA malah udah lebih besar ya gitu. PTBA udah 100% lebih malah tuh. Nah mungkin nggak tahu PTBA dia udah bagian interim juga kali ya, atau memang ada saldo ditahan yang dibagikan di tahun kemarin. Pegas juga, Pegas dari 67 kalau ke 80 juga kemungkinan akan di atas 10%. Antam juga udah lebih. Nah nanti dihitung-hitung aja coba jika dividen payout rasionya jadi 80% semua, jadi berapa nih yield dividennya dengan harga sekarang. Seperti itu ya. Jadi kita cuy save dah. Ya semoga ini jadi, biasanya sih ini akan jadi katalis hari ya, katalis hari. Berita positif ya hari ini gitu. Ya semoga aja harganya naik hari ini gitu, karena berita ini gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharing ya dari berita hari ini. Ya semoga aja benar gitu ya, dividen payout rasionya bisa dikasih di 80%. Seperti itu. Oke, mungkin cukup. Nanti kalau ada berita menarik lagi kita bikin lagi videonya. Thank you.